Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Imam Perdana Sebakti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 501573565. Di video kali ini kita akan membahas sesi 2 diskusi 2 tentang pendidikan berwawasan multikultural. Sekilas tentang pembahasan sebelumnya, minggu lalu kita telah membahas berbagai isu politik dan sosial budaya yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai peran pendidikan multikultural dalam membentuk karakter bangsa. Apa saja yang kita bahas hari ini, kita akan mengulas bagaimana pendidikan multikultural menjadi pendekatan yang penting dalam membentuk karakter dan identitas nasional, terutama di era revolusi industri 4.0. Dalam sesi ini kita diberikan sebuah artikel yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 yang ditulis oleh Yuli Surdagenti dan Agus Purwanto. Nah, salah satu pertanyaan utama dalam diskusi ini adalah apa 5 hal yang penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan 2.1, yaitu adalah artikel yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Setelah melakukan analisis mengenai artikel tersebut, maka dapat saya simpulkan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi tersebut adalah pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan serta membentuk karakter bangsa yang ideal, terutama di tengah tantangan revolusi industri 4.0. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi, meningkatkan toleransi, serta memperkuat identitas nasional agar masyarakat dapat hidup harmonis dalam keberagaman. Yang kedua, dampak revolusi industri 4.0 terhadap karakter dan identitas nasional. Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Digitalisasi yang semakin berkembang dapat mengurangi interaksi sosial langsung yang berpotensi melemahkan pemahaman terhadap keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pelestarian budaya. Yang ketiga, strategi implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural harus diintegrasikan dalam kurikulum dan menjadi bagian dari filosofi pendidikan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan di sekolah antara lain: 1. Membangun paradigma keberagaman yang inklusif. 2. Menghargai keberagaman bahasa dan etnis. 3. Menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti toleransi, disiplin, dan cinta tanah air. Dengan strategi ini, peserta didik dapat bertumbuh menjadi individu yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Yang keempat, pembentukan karakter melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural membantu individu dalam 1. Memahami diri sendiri secara mendalam. 2. Menghargai perbedaan dalam masyarakat. 3. Mengurangi diskriminasi berbasis ras, etnis, agama, dan budaya. Karakter bangsa yang harus dikembangkan mencakup religius, integritas, kerja keras, serta kepedulian sosial dan lingkungan. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi pribadi yang bermoral, berbudaya, dan berdaya saing global. Dan yang terakhir, kelima, adalah pendidikan multikultural sebagai upaya mengatasi konflik sosial. Keberagaman di Indonesia dapat menjadi potensi atau ancaman, tergantung bagaimana cara mengelolanya. Jika tidak ditangani dengan baik, perbedaan ini bisa memicu konflik. Oleh karena itu, pendidikan multikultural berperan penting dalam 1. Membangun kesadaran sosial dan nasionalisme. 2. Mencegah diskriminasi dan radikalisme. 3. Menguatkan persatuan dan keberagaman. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan multikultural dapat menjadi solusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan. Pertanyaan selanjutnya, bagikan pengalaman Anda dalam program pendidikan multikultural di sekolah atau wilayah kerja Anda.
Apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung pengembangan sosial serta akademis semua siswa? Di sekolah tempat saya mengajar, Sekolah High School Indonesia Medan, pendidikan multikultural bukan sekedar konsep, tetapi telah menjadi bagian dari budaya sekolah. Kami percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan dan setiap siswa berhak mendapatkan pengalaman belajar yang menghargai identitas mereka. Untuk menanamkan nilai persatuan dan keberagaman, sekolah kami mengadakan berbagai event multikultural yang membangun jiwa toleransi, saling menghargai, dan keberagaman terhadap budaya sendiri maupun budaya lain. Berikut adalah program unggulan yang telah kami jalankan. Yang pertama, Multicultural Week. Perayaan keberagaman budaya yang menghadirkan pameran budaya, kuliner, pakaian tradisional, dan pertunjukan seni dari berbagai negara dan daerah. Di sini siswa belajar memahami dan menghormati perbedaan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya, Semangat Cinta Indonesia. Program yang bertujuan untuk membangkitkan nasionalisme dan apresiasi terhadap budaya lokal, seperti melalui permainan tradisional, seni dan musik daerah, serta eksplorasi sejarah kebangsaan. Selanjutnya, event PTR, yaitu Peace, Tolerance, and Respect, sebuah program yang secara konsisten mengajarkan siswa tentang pentingnya kedamaian, toleransi, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak untuk mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan, menyelesaikan konflik secara damai, dan memahami pentingnya empati dalam kehidupan sosial dan sebagai umat beragama. Selanjutnya, langkah konkret membangun lingkungan multikultural di sekolah. Menyadari bahwa pendidikan multikultural harus menjadi bagian dari pengalaman belajar sehari-hari, saya mengambil beberapa langkah konkret berikut yang menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung pengembangan akademis serta sosial semua siswa. Yang pertama, membawa keberagaman ke dalam pembelajaran seni. Sebagai guru seni rupa, saya memasukkan elemen budaya yang beragam ke dalam proyek seni. Misalnya, siswa diajak untuk mengeksplorasi motif batik. Mereka tidak hanya belajar teknik seni, tetapi juga memahami makna budaya di balik setiap karya. Yang kedua, mengintegrasikan nilai multikultural dalam diskusi kelas. Saat mendiskusikan karya seni, saya selalu mendorong siswa untuk berbagi perspektif mereka berdasarkan latar belakang budaya masing-masing. Ini membantu untuk membangun rasa kepercayaan diri, sekaligus mendorong dialog dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, menggunakan literatur dan media yang beragam. Saya memilih buku, film, dan lagu yang mencerminkan berbagai kelompok etnis, budaya, dan nilai-nilai sosial yang inklusif. Dengan cara ini, siswa dapat melihat bahwa keberagaman adalah sesuatu hal yang harus dialami dan harus dirayakan. Yang keempat, membantu siswa memahami nilai kesetaraan. Dalam setiap interaksi di kelas, saya memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan didengar. Terlepas dari latar belakang mereka, saya juga mengajarkan cara mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai dan bersikap inklusif terhadap teman-teman mereka. Yang kelima, melibatkan orang tua dalam pendidikan multikultural. Saya percaya bahwa pendidikan multikultural tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga harus melibatkan keluarga. Oleh karena itu, saya selalu mengajak orang tua untuk ikut serta dalam diskusi, proyek kelas, dan perayaan budaya, agar pendidikan inklusif ini juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa di rumah. Dapat saya simpulkan bahwa pendidikan multikultural bukan hanya tentang mengenal budaya, tetapi tentang menanamkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan empati sejak dini. Yang kami lakukan di Sekolah High School Indonesia Medan melalui event seperti Multicultural Week, Semangat Cinta Indonesia, dan PTR, serta integrasi nilai multikultural dalam pembelajaran seni, saya telah melihat bagaimana siswa semakin terbuka, menghargai perbedaan, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Langkah-langkah yang konkret yang saya ambil dalam kelas tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan sportif, tetapi juga menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi dunia dengan pemahaman yang luas dan sikap yang inklusif. Pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran yang Anda dapat dari film yang berjudul New Boy? Pelajaran yang dapat saya ambil dari film pendek New Boy adalah sebagai seorang guru yang mengajar di High School Indonesia Medan, di mana pendidikan multikultural sangat dikembangkan. Saya melihat New Boy sebagai gambaran nyata tentang pentingnya penerimaan dalam lingkungan baru. Refleksi dari film ini yang pertama adalah adaptasi dan perjuangan nyata.
saya sering melihat bagaimana siswa baru, terutama siswa yang memiliki latar belakang berbeda, merasa canggung dan kesulitan menyesuaikan diri. Seperti di dalam film, mereka butuh waktu dan ruang untuk memahami serta diterima di lingkungan baru. Yang kedua, toleransi bukan sekedar teori, tapi harus dipraktekkan. Di sekolah saya, kami membangun toleransi. Sama seperti di film, membangun pemahaman dan empati antar siswa tidak bisa instan, tetapi perlu dibangun dengan interaksi sehari-hari. Yang ketiga, setiap siswa membawa cerita hidupnya. Anak-anak yang terlihat pendiam atau berbeda bukan berarti tidak ingin berbaur. Mereka mungkin membawa beban emosional dari pengalaman masa lalu. Keempat, empati dan rasa humor bisa menyatukan perbedaan. Salah satu momen paling berkesan dalam film ini adalah ketika ketegangan berubah menjadi tawa. Saya sering melihat bahwa ketika siswa menemukan kesamaan atau berbagai momen lucu, persahabatan pun terjalin. Kesimpulan yang bisa saya terapkan, New Boy semakin menguatkan, meyakinkan saya bahwa menciptakan lingkungan inklusif di sekolah bukan hanya soal kegiatan seremonial, tetapi bagaimana kita membentuk pola dan mendorong diskusi terbuka, empati, dan interaksi positif di kelas agar siswa merasa nyaman dan dihargai dan didukung. Karena pada akhirnya setiap anak berhak merasa diterima dan merasa aman. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan pada sesi 2 diskusi 2 tentang pendidikan berwawasan multikultural, mata kuliah, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara.